fungsinya untuk memperlancar aliran darah kita yang ada di siku sama di belakang. Oke, satu, oke. Luruskan. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik kakinya 1, 2, 3, ya 4, 5, 6, 7, 8. Turun, lakukan usaha. Apa? Kemudian sampai. Saya Muhammad dari Departemen Operasional. Oke. Saya mengurus untuk semua dokumen validasi, baik juga Mantap. keberangkatan kapal. Saya Andi Mulyani dari Departemen SAE Safety Control. Nama saya Ivan Ahliandi dari Departemen Maintenance Service bagian elektrik. Wah, maintenance service. Siap, selamat. Oh, sama ya. Iya, sama-sama. Saya Dani Pratama. Saya bagian dari Latihan Agent Operation. Jadi gini, pada saat information tag ini terpasang, mereka hanya pada saat bergerak berjalan. Pada saat kita mungkin nanti di daerah yang jauh dari workshop kita pasang nih. Nah, pada saat ini sudah berjalan menuju ke workshop, maka sampai workshop harus dilepas, ganti dengan auto service tag tadi. Yang jelas alatnya rusak. Nah, gitu. Jadi fungsinya di sini seperti itu. Tidak memberikan fungsi perlindungan. Nah, kenapa tidak memberikan fungsi perlindungan? Karena mereka hanya menginformasikan, ya, menginformasikan yang mana ini peralatan ini masih bisa dioperasikan untuk menuju workshop, ya, gitu. Baru sampai sana auto service tag, baru auto service tag nanti baru di sana isolation officer dan tag baru memberikan perlindungan yang aman, gitu ya. Nah, ini prosedur pemasangan information tag. Jadi disebutkan pemasangan information tag dilakukan oleh pekerja perawatan maintenance personel. Nah, biasanya, halo Pak, ini motor saya mogok, misalnya gitu. Jadi bahwasanya yang megang ini bahasanya ternyata ya memang orang harus mekanik, harus ready. Mekanik, workshop harus ready tentang untuk yang loto ini. Begitu siapa PSI-nya kita tinggal kontak. Nah, mereka bawa information tag. Artinya memang peralatan itu masih bisa dioperasikan menuju workshop gitu. Nah, kalau di information tag lebih ya kurang lebih isinya sama, nama, departemen, nomor lain, tapi ada pesannya. Kalau di auto service tag mereka ada reason, alasannya. Kalau di information tag ini hanya sebuah pesan. Artinya menandakan alat ini masih bisa loh dibawa sampai workshop. Nah, gitu. Masih bisa, atau bahwasanya kalau pun di tempat yang tadi dia disebutkan sih untuk tempat yang tidak bergerak, tapi walaupun nanti mau dipakai di tempat bergerak, ya informasikan aja bahwasanya masih bisa dipakai melalui pemeriksaan mekaniknya pada shift berikutnya. Nanti shift berikutnya baru kita lakukan perbaikan, danger tag masuk, isolation officer masuk, semua di sana gitu ya. Gak lama dia habis ini, cuma dia apalagi manhole-nya lama nggak dibuka pasti gas beracunnya tinggi tuh pasti. Kejadiannya pada saat spontan gitu loh, nggak ada peringatan apa-apa. Isolasi. Ini kan masalahnya alarm istirahat nih. Ya. Masalah istirahat, jadi yang dari lantai 2, lantai 3 ini Turun. naik kan. Kalau kita kamar mesin kan di bawah kalau Ya. di kapal tuh. Jadi naik kan ke atas. Nah, sisa yang paling bawah ini dia lagi cleaning. Nah, kesenggol werpak yang ada anunya, jadi takelnya itu crack. Kalau begini kan naik, ini turun kan crack. Nah, takelnya ini keturun. Jadi selisihnya itu cuma memang segini doang, dia lagi ngebersihin oli di bawah itu. Keturun, putus. Nah, itu kan secara spontan tuh, apakah memang harus lagi kerja spontan itu harus dipasang informasi itu atau seperti apa itu kalau kayak begitu? Itu kan kerja spontan ibaratnya tuh, nggak yang kita di ruangan ini harus ini ada informasinya lebih awal. Ini kan spontan nih karena keseret aja. Nah, ataukah memang harus dilakukan ini juga loto ini kah atau enggak?
Jadi kita jenis pekerjaan Pak ya. Nah, nanti saya next dulu sama ini. Nah, jadi jenis pekerjaan atau ini pekerjaan khusus. Ini ada pekerjaan khusus nih ya. Panas, confined space, voltasi tinggi atau ekspansi penggalian. Nah, itu tadi lockout, blackout, yang mana itu penguncian atau pelabelan itu sangat penting Pak. Nah, untuk kita di sekitar area kerja kita nih, yang mana itu menyangkut keselamatan kerja kita, pekerja kita. Kenapa penting loto itu Pak? Karena di situ kita tahu kalau lagi maintenance itu ada perbaikan kan gitu, penting Pak. Contoh dari yang tadi itu disampaikan oleh Pak Muhardani, kejadian di Palong orang AC sangat penting. Jadi nanti ada sosialisasi kepada seluruh orang yang ada di area situ supaya mengetahui, ditanya dulu kenapa ini bisa mati lampu nih misalkan. Harus di loto Pak. Jadi saya masalah lockout and Take out ini simple aja. tap. Bahwa areal kerja yang sedang dilakukan pekerjaan yang resikonya lebih tinggi ya, baik itu gas, baik itu alat bergerak dan yang lain-lain, untuk menghindari kecelakaan fatality ya, insiden dan eksiden sampai fatality itu ya harus dilakukan ini loto ini. Coba tangan begitu Pak. Oke ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya. Mungkin beberapa orang sudah mewakili ya kan. Artinya bahwasanya kita dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja, ciptakan di dalam kita ini adalah sadar dan peduli ya kan. Artinya kalau udah kita sadar bahwasanya ini potensi bahayanya seperti apa, resikonya seperti apa, kemudian kita peduli, saling membantu, saling bahu-membahu, memberikan kontrol terhadap potensi bahaya itu, mengingatkan semua jajarannya, maka di sana akan menjadi nanti terciptalah budaya K3. Nah, begitu udah budaya K3 tercipta, maka itu akan membuat kita kontribusi sama-sama itu akan mudah dalam menjadikan tanggung jawab K3 di siapa? Tanggung jawab adalah kita bersama, bukan tanggung jawab dari departemen ini, bukan tanggung jawab daripada sisi orang safety, tapi tanggung jawab keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena setiap pergerakan, setiap kita melakukan aktivitas kerja itu akan sudah ada namanya hazard atau potensi bahaya yang menempel dan sudah yang mempunyai sifat. Mau sifatnya manusia yang emosi, mudah mudah marah ya kan, atau pada alat tersebut yang sifatnya adalah mudah meledak, sifatnya tajam, sifatnya menimbulkan bau, maka di sana itu sudah timbul namanya kita harus melakukan kontrol dan kita harus masukkan unsur K3LH di setiap departemen yang menjadikan itu budaya K3LH. Salah satunya adalah dengan materi loto ya, lockout and take out. Tadi seperti juga udah direview sama Masnya. Dan Masnya juga pertama kita harus menelaah daripada kita harus memahami planning atau rencana atau sebuah penilaian resikonya. Entah di sana nanti memulai HIRAK, Hazard Identification Risk Assessment Control, atau melalui nanti di sana ada JSA-nya atau Job Safety Analysis atau Job Safety Observation. Nah, kemudian kita bisa masuk salah satunya kita bisa menilai, mengenali pekerjaannya ini pekerjaan apa, repair, perbaikan ya kan, berputar, menggerakkan atau membuka, menutup. Yang khusus lagi pekerjaan yang terpapar panas, pekerjaan yang confined space atau listrik atau dalam voltase yang tinggi. Nah, ini yang akan diperlukan bagi teman-teman untuk bisa menerapkan daripada aplikasi Loto tadi. Jadi teman-teman alhamdulillah udah bisa memahami sampai siang ini ya, sejauh ini tentang Loto. Mudah-mudahan bahan materi yang ya lumayan ini ya bisa menjadi bahan bagi kita, corong kita nanti bisa kita sampaikan atau sosialisasikan juga ke teman-teman terkait yang memang di mana kita akan berhadapan atau di mana yang menjadi posisi PIC di departemen masing-masing gitu ya. Oke teman-teman sekalian, demikian gambaran tentang Loto ini, mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya.
Oke, dan semoga saja pelaksanaan daripada pelaksanaan training materi K3 ini bisa berlanjut gitu kan. Nanti materi apa lagi? Ini adalah materi khusus lagi bagi mereka-mereka mungkin teman-teman di plant maintenance, workshop, perbaikan listrik dan lain-lainnya yang bisa menjadi gambaran bagi mereka untuk bisa ada ilmunya, ternyata ada penerapannya. Nah, gitu. Ya kan? Dan nanti banyak lagi. Misalnya dari teman-teman ini harus mengikuti juga training dasar-dasar K3. Kenapa? Karena di sana akan mempelajari yang namanya teori kecelakaan. Ya kan? Dasar-dasar minimal. Teman-teman ini kan setiap hari lewat gedung nih, ya kan? Ada apa yang terlihat mata jelas. Paling enggak kalau di setiap masing-masing departemen itu tahu bagaimana nanti misalnya apa nih bagi pengecekannya gimana sih secara ini. Oh, ternyata ada pressure-nya, tekanannya. Minimal dilihat itu aja. Nanti kalau pressure-nya kok rendah, berarti sampaikan pihak mana yang terkait Mario safety, Mas itu kok pressure-nya tidak di hijau tapi udah rendah, berarti kok pada saat emergency nggak bisa berfungsi dong. Nah gitu. Nah tapi akan ada yang khusus melakukan inspeksi tentang apa? Biasanya pengelola gedung. Nah, pengelola gedungnya ini bagian mana? Mereka lakukan inspeksi. Terus mereka orderan gimana? Misalnya kalau mau ke SAE ya monggo, atau SAE mau order melalui GA ya monggo silahkan. Yang jelas kita sama mengetahui terhadap bagaimana menjaga keutuhan daripada bangunan, pekerjaan kita dalam kondisi yang aman, sehat dan selamat serta bertubi. Gitu ya? Oke lah. Mungkin ada yang dikomunikasi lagi? Yuk, tanya-tanya. 5 menit lagi nih. Ada? Nggak ada? Cukup. Oke lah, kalau nggak ada bisa kita ini dulu ya. Coba kita baca sama-sama ini ya. Mulai kita semua. Yuk, 1, 2, 3. Semua tergantung pada tindakan dan kepedulian yang Anda lakukan. K3 lah? Yes. Aksiden? No. Jaya K3 lah? Jaya. Jaya K3 lah? Jaya K3 lah? Jaya K3 lah? Oke, salam K3 Ari Ruslan. Artinya K3 bukan siapa-siapa, K3 adalah diri kita sendiri. Tanamkan dalam hati, mantapkan dalam pikiran, kreasikan diri Anda. See you di pertemuan selanjutnya. Oke. Mas Gun ada yang tambahin? Mas Prima? Cukup terus ya. Oke, yaudah. Salah lisan sikap perbuatan dari kita mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat dan berkah minimal buat pengetahuan kita, dan semoga menjadi sharing juga amal ibadah kita juga buat rekan-rekan teman kerja kita yang belum mengikuti ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.